Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Suparti dari kelas RA2 Prodi PGSD semester 3 Universitas Primagraha. Di sini saya membuat video menjawab pertanyaan dari mata kuliah pedagogik dosen pengampu Ibu Hilda Daniartika Nurma Ardi. Selamat menyaksikan. Pertanyaan yang pertama, buatlah perbandingan antara konsep pendidik sebagai transmitter of knowledge dan sebagai learning facilitator. Mana yang lebih relevan saat ini? Jelaskan alasannya. Sebelum kita membandingkan dua konsep pendidik tersebut, mari kita ulas apa itu pendidik sebagai transmitter of knowledge. Yaitu berarti guru hanya berperan menyampaikan pengetahuan secara satu arah. Sementara pendidik sebagai fasilitator adalah guru lebih berperan sebagai pendampingan yang membantu siswa mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan. Dan yang mana yang lebih relevan untuk saat ini? Menurut saya, peran guru sebagai fasilitator itu lebih relevan untuk saat ini karena informasi bisa didapat dari mana saja, tetapi kemampuan berpikir kritis dan berkreasi, bekerja sama hanya bisa berkembang jika guru memfasilitasi proses pembelajaran tersebut. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua. Berikanlah contoh suatu kasus yang pernah Anda ketahui secara langsung maupun tidak langsung, di mana lingkungan pendidikan justru menghambat perkembangan peserta didik, analisis faktor penyebabnya, sertakan juga sumbernya. Menurut saya, salah satu contoh nyata adalah ketika sekolah terlalu menekankan nilai akademik saja. Saya pernah melihat suatu kasus anak sekolah yang berprestasi di bidang seni itu dianggap kurang berprestasi karena nilai akademiknya tidak terlalu tinggi. Hal ini membuat peserta didik juga kehilangan motivasi dan merasa tidak dihargai. Faktor penyebabnya adalah sistem penilaian yang sempit dan budaya sekolah yang hanya fokus pada nilai akademik saja. Akibatnya, potensi siswa di bidang lain tidak berkembang dan mereka bisa merasa rendah diri. Kasus seperti ini juga banyak dibahas dalam laporan UNESCO tentang pentingnya pendidikan holistik. Kita lanjutkan kepada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana pendidik menegakkan disiplin tanpa menghilangkan unsur kasih sayang? Menurut saya, disiplin bisa ditegakkan tanpa menghilangkan kasih sayang dengan cara membuat aturan yang jelas tetapi disampaikan dengan bahasa yang lembut. Guru bisa memberikan konsekuensi logis, bukan hukuman keras, ataupun makian, ataupun kata-kata yang kasar, ataupun dengan menggunakan fisik. Misalnya, jika siswa terlambat, mereka diminta menulis refleksi waktu dan pentingnya disiplin. Selain itu, guru juga perlu memberikan apresiasi ketika siswa tersebut menunjukkan sikap disiplin. Dengan begitu, siswa merasa dihargai sekaligus belajar bertanggung jawab. Pertanyaan yang keempat, menurut pandangan Anda, apakah paradigma pendidikan Islam kontribusi terhadap pembentukan etika peserta didik di sekolah? Contoh penerapannya seperti apa? Menurut saya, paradigma pendidikan Islam sangat berkontribusi dan sangat penting bagi dalam membentuk etika peserta didik di sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam menekankan akhlak seperti jujur, disiplin, dan menghormati guru. Contoh penerapannya adalah bisa membiasakan siswa berdoa sebelum belajar, menjaga adab ketika berbicara dengan guru, dan membantu teman yang kesulitan. Hal-hal sederhana ini bisa membentuk karakter yang baik dan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Kita lanjut kepada pertanyaan yang terakhir. Kritisi pandangan yang menganggap pendidikan hanya proses transfer ilmu pengetahuan. Dan apakah pendidikan dapat mengubah hakikat manusia? Mengapa? Menurut saya, pendidikan tidak bisa hanya dipandang sebagai proses transfer ilmu antara dari seorang guru kepada siswa.
Pendidikan adalah proses membentuk manusia seutuhnya, termasuk sikap, nilai, dan keterampilan. Pendidikan juga dapat mengubah hakikat manusia, karena melalui pendidikan, seseorang bisa berubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari egois menjadi peduli, atau dari pasif menjadi aktif. Jadi, pendidikan bukan hanya soal isi kepala, tetapi juga soal pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Itulah tadi pertanyaan dan jawaban yang bisa saya jawab. Semoga jawaban yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.